Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitarkil manahi wa fi'lit ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali pengajian ini tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini. Sebagai wujud syukur, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 dan 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Yang pertama, manusia ahsani taqwim. Manusia ahsani taqwim. Manusia yang paling baik. Dan yang kedua, manusia asfala safilin. Manusia yang paling rendah. Dalam At-Tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa ahsani taqwim maksudnya adalah manusia memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk lain. Sedangkan pengertian asfala safilin adalah manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kelak akan dikembalikan pada tempat yang paling buruk daripada tempat yang lain, yaitu neraka jahanam yang sangat panas. Sebaliknya, manusia yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi larangannya akan ditempatkan pada tempat yang paling indah, yakni surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang abadi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara kita meraih kedudukan manusia yang paling baik? Pertama,
Kita harus selalu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa mata, ada 2 telinga, ada 2 tangan, dan 2 kaki yang masih sempurna ini dengan syukur yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Karena Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa semua perbuatan yang kita lakukan, baik itu dengan mata, telinga, tangan, dan kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, malah kita gunakan untuk menganiaya orang lain hanya karena masalah yang sepele. Jangan kita biarkan untuk mengurangi timbangan, mengurangi yang seharusnya menjadi hak orang lain, lebih-lebih korupsi yang sangat merugikan orang lain. Begitu juga dengan mata. Jangan sampai kita biarkan mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal-hal yang jelas dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga telinga, mulut, dan kaki. Jangan sampai kita gunakan untuk mendengar dan mengucapkan hal-hal yang tidak pantas diucapkan. Tangan, kaki, serta mulut kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran Surat Yasin ayat ke-65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, menggunakan hati dan pikiran sebagai anugerah terbesar
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hati inilah yang menjadikan motor dan penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita. Hati ini pula yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun yang keempat, menjaga agama Islam ini sampai akhir hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, itulah 4 perkara yang dapat mengantarkan kita menjadi manusia paling baik yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak pantas dan banyak salah. Itu adalah kelemahan pribadi saya sebagai manusia. Apabila ada yang baik, semoga bermanfaat. Wa dzalika min hidayatillah, itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.